Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Halo, senang bisa kembali. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas satu bab yang relevan banget buat karir kita semua. Ini dari bab 17 buku Epitaph-nya Frank Slootman. Slootman, CEO yang legend itu ya, yang berhasil banget naikin beberapa perusahaan teknologi. Betul. Nah, bab yang kita bahas judulnya Amp Up Your Career. Isinya daging semua nih. Misi kita kali ini ya seperti biasa, menggali intisari dari bab ini buat Anda. Kita bakal eksplorasi di utamanya Slootman, gimana dia ngeliat kita tuh kayak produk yang perlu di-manage secara strategis. Konsep produk ini menarik ya, agak gimana gitu dengernya pertama kali. Iya kan? Tapi kita akan lihat maksudnya gimana. Terus juga soal pendidikan versus pengalaman, pentingnya bakat, peran kepribadian, komunikasi, sampai gimana pegang tujuan jangka panjang. Wah, lengkap banget pembahasannya. Siaplah ya buat dapat insight buat karir. Yuk kita mulai aja kajiannya. Oke, kita mulai dari konsep yang tadi, yang cukup provokatif. Anda adalah produk. Maksudnya gimana sih ini dalam konteks karir? Iya, kedengarannya mungkin agak dingin ya, produk. Tapi intinya, Slootman mau bilang kita tuh perlu sengaja mengelola karir kita. Nggak bisa pasif aja gitu. Jadi bukan cuma ngumpulin kualifikasi, tapi mikirin gimana kita nampilin diri kita. Kayak resume itu etalasenya gitu ya. Tepat. Resume itu papan nama atau etalasenya. Tapi lebih dari itu, ini soal gimana Anda memposisikan diri di pasar kerja. Anda harus aktif ngebentuk narasi karir Anda. Pikirin deh, apa sih fitur unik Anda? Keterampilan, pengalaman, bakat alami. Nah, gimana cara masarin fitur-fitur ini biar efektif? Jadi pertanyaannya, apa yang bikin produk diri kita ini menarik dan punya nilai tinggi buat calon perusahaan atau bahkan di tempat kerja sekarang? Betul banget. Itu inti dari konsep Anda adalah produk. Harus proaktif, nggak bisa nunggu aja. Oke, clear soal itu. Nah, dari situ kita masuk ke perdebatan klasik nih. Pendidikan formal lawan pengalaman kerja. Slootman ngomongin soal pendidikan, katanya penting, tapi ada batasnya. Iya, dia mengakui S1 itu sering jadi kayak tiket masuk dasar lah ya. Tapi soal gengsi alma mater dari sekolah elit gitu, dia agak skeptis. Oh ya, gimana tuh pandangannya? Menurut dia, kecuali emang ngejar bidang yang super spesifik kayak investment banking atau konsultan top tier gitu ya, kebanyakan perusahaan sebenarnya nggak terlalu peduli ranking sekolah Anda. Mereka lebih fokus ke, Anda ini bisa kerja nggak? Bisa ngasih hasil nggak? Masuk akal juga ya? Malah dia bilang lulusan sekolah elit, kadang ekspektasi gajinya ketinggian, terus ada sikap tertentu yang belum tentu cocok sama budaya kerja. Ada benernya juga sih kadang. Plus, dia juga ngingetin soal opportunity cost kalau ambil MBA misalnya. Bukan cuma biaya kuliahnya yang mahal, tapi Anda kehilangan potensi pendapatan dan pengalaman kerja selama, katakanlah 2 tahun. Wah, ini pertimbangan penting banget ya soal biaya peluang itu. Ya, jadi nggak otomatis gelar tinggi itu selalu jadi pilihan terbaik di setiap situasi. Nah, ini bagian menariknya. Slootman justru nekenin kalau pengalaman itu lebih penting dari sekedar pendidikan formal. Kenapa gitu? Karena pengalaman itu guru terbaik katanya. Disitulah teori diuji, disitulah kemampuan praktis, judgments, itu diasah. Di dunia nyata kan kompleks ya. Jadi kemampuan eksekusi dan belajar dari situasi real itu yang bikin kita jadi profesional tangguh? Persis. Tapi ada tapinya juga nih. Slootman kasih warning soal rekam jejak kerja yang loncat-loncat terlalu cepat. Oh, yang sering pindah kerja dalam waktu singkat. Iya, itu bisa jadi bendera merah buat rekruter. Bisa jadi sinyal soal kemampuan adaptasi, atau jangan-jangan ada masalah penilaian atau konflik. Catatan penting tuh. Terus uniknya lagi nih, dia bilang kerja di perusahaan yang sukses itu nggak otomatis bikin Anda jadi hebat loh. Loh, kok bisa? Bukannya bagus ya kalau pernah di perusahaan top? Bisa jadi Anda cuma nebeng kesuksesan perusahaan aja, cuma jadi penumpang, nggak benar-benar ngalamin proses jatuh bangunnya. Justru, kata Slootman, pembelajaran paling berharga itu seringkali datang dari ngatasin kegagalan atau tantangan yang berat banget. Wah, ini dalam sih. Jadi bukan cuma pamer kerja di mana, tapi apa yang dipelajari dari situ ya? Banget. Jadi buat Anda nih, kuncinya itu bisa mengartikulasikan pembelajaran dari semua pengalaman Anda. Mau itu sukses, mau itu gagal. Ceritain dengan jujur. Tunjukin kalau Anda tumbuh dari situ. Oke, jadi pengalaman itu krusial banget. Nah, terus ada poin yang menurut saya paling nonjok nih dari Slootman. Dia bilang,
aptitude atau bakat bawaan itu yang paling penting. Iya, ini emang salah satu poin utamanya dia. Katanya bahkan lebih penting dari pengalaman. Gimana ceritanya bakat bisa ngalahin jam terbang? Agak aneh nggak sih? Logikanya gini sih, kalau dipikir-pikir. Perusahaan itu bisa kasih Anda pengalaman. Mereka bisa kasih proyek A, tugas B, tantangan C. Tapi mereka nggak bisa ngasih Anda bakat alami atau kecerdasan dasar. Oh, oke. Mulai kebayang. Pengalaman emang bisa ngasah bakat yang udah ada. Tapi seringkali manajer perekrutan itu kejebak sama centang kotak pengalaman. Nyari orang yang udah pernah ngerjain persis sama. Ah, iya. Checklist mentality ya? Nah, saran Slutman buat Anda, kalau merasa pengalaman formalnya agak kurang buat posisi yang diincar, jangan minder. Justru arahkan pembicaraan ke bakat dan potensi Anda. Gimana caranya tuh? Iya, jelasin gimana aptitude Anda, kemampuan belajar Anda, kemampuan problem solving Anda itu relevan banget buat peran itu. Manajer yang pintar, kata dia, bakal berani bertaruh sama kandidat yang bakatnya tinggi, meskipun pengalamannya mungkin sedikit kurang. Karena potensi jangka panjangnya lebih gede ya? Betul, potensinya itu yang dilihat. Dan dia juga nambahin, kesadaran diri soal kekuatan dan kelemahan itu juga penting banget. Maksudnya, kita harus jujur soal kekurangan kita gitu? Iya, mengakui keterbatasan itu justru nunjukin kematangan dan kepercayaan diri, bukan kelemahan. Perusahaan lebih menghargai orang yang self-aware. Jadi, ya bertaruh pada bakat itu strategi rekrutmen yang cerdas, apalagi kalau talenta emang lagi langka. Wow, oke. Jadi urutannya, bakat nomor 1, pengalaman nomor 2, pendidikan sebagai fondasi. Gitu ya kira-kira? Kurang lebih gitu rangkumannya ya. Tapi ada satu lagi nih yang katanya bisa jadi penentu akhir. Apa tuh? Kepribadian. Slootman bilang, personality tips the scales. Kepribadian bisa jadi pemutusnya. Wah, bener juga ya. Seringkali kalau udah ada dua kandidat mirip-mirip, yang dipilih yang klik secara personal. Seberapa besar sih pengaruh kepribadian ini? Signifikan banget katanya, energi yang Anda bawa ke tim, gimana Anda kerja sama, cocok nggak sama budaya perusahaan, itu semua krusial. Dia kasih contoh nggak? Dia kasih contoh dirinya sendiri. Gayanya kan terkenal intens ya, mungkin cocok buat situasi turnaround atau startup yang butuh gebrakan cepat, tapi belum tentu cocok di perusahaan yang udah mapan dan ritmenya lebih tenang. Jadi kita perlu kenal juga tipe kepribadian yang laku di tempat kita kerja atau yang kita tuju ya? Persis, kenali lingkungan Anda. Dan satu hal yang dia benci banget dan dia tekankan untuk dihindari, itu sikap merasa berhak atau entitlement. Oh, itu bahaya banget sih emang. Sebaliknya, sifat-sifat kayak rasa memiliki yang kuat, ownership, punya sense of urgency, mentalitas tanpa alasan, no excuses, rendah hati, dan lapar buat berprestasi, itu yang dicari banget. Jadi gimana caranya nunjukin kepribadian positif ini tanpa kelihatan dibuat-buat? Kuncinya tetap otentik, jadi diri sendiri. Tapi ya perlu dilatih juga cara mengkomunikasikan aspek-aspek positif ini secara profesional. Ingat, kata Slutman, rekruter itu sering banget ngandelin insting mereka soal kepribadian pas ambil keputusan akhir. Insting ya? Emang sering gitu sih. Ngomong-ngomong soal komunikasi, ini juga ditekankan banget sama Slutman. Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan. Kenapa ini dianggap penting banget buat kemajuan karir? Ya ampun, ini sih penting banget ya. Di dunia kerja kan komunikasi itu napasnya. Kita semua pasti pernah kan dapat email yang muter-muter nggak jelas intinya apa. Sering banget. Atau dengar presentasi yang isinya cuma bacain slide penuh tulisan. Bosen banget. Nah, itu dia. Makanya kemampuan nulis yang efisien, ringkos, jelas langsung ke intinya, itu aset yang luar biasa berharga. Benar banget. Hemat waktu semua orang. Begitu juga kemampuan ngomong di depan umum, meyakinkan orang, menginspirasi tim. Apalagi kalau Anda ngincer peran kepemimpinan, itu wajib hukumnya. Tapi kan banyak yang takut ya public speaking gitu. Wajar kok takut. Tapi kabar baiknya ini keterampilan yang bisa banget dilatih. Terus aja latihan, cari gaya bicara yang otentik buat Anda. Nggak perlu niru orang lain. Terus tipsnya apa biar presentasi nggak ngebosinin? Gunakan cerita, anekdot, contoh nyata. Itu bikin pesan lebih nempel di kepala orang daripada cuma poin-poin abstrak. Dan soal slide, less is more. Visual yang kuat jauh lebih efektif daripada slide penuh teks. Sip. Noted. Nah, beralih ke gambaran besar nih. Banyak dari kita kan mungkin jalanin karir dari satu kerjaan ke kerjaan lain. Fokusnya jangka pendek. Tapi Slutman menyaranin pentingnya punya endgame atau tujuan jangka panjang. Kenapa ini penting? Karena punya tujuan jangka panjang itu kayak punya kompas. Itu ngebantu kita ngambil keputusan jangka pendek yang lebih strategis. Maksudnya gimana tuh? Jadi pas Anda dapat tawaran baru, atau ada peluang proyek, atau mau minta promosi, Anda bisa nanya ke diri sendiri.
Apakah langkah ini bakal ngebantu gue mencapai tujuan akhir gue? Atau apakah ini ngasih skill atau pengalaman yang gue butuhin nanti? Oh, jadi nggak cuma mikirin gaji atau jabatan sekarang aja ya, tapi ngelihat ini sebagai batu loncatan ke depan. Tepat! Ini ngebantu kita nyaring peluang. Mungkin ada tawaran gaji gede, tapi kerjaannya nggak sejalan sama arah jangka panjang kita. Nah, Kompas ini bisa bantu kita bilang nggak. Kejelasan tujuan itu ngasih arah dan kekuatan. Oke, masuk akal banget. Nah, ada saran menarik lagi nih dari dia, khusus buat fase awal karir. Katanya, di sekitar 10 tahun pertama, jangan terlalu terobsesi sama jabatan atau gaji. Agak kontraintuitif ya. Iya, ini sering bikin orang kaget dengernya, tapi maksudnya baik. Jadi, kalau bukan jabatan atau gaji, fokusnya kemana dong di awal karir? Fokus utamanya, kata Slutman, adalah ngebangun fondasi yang kokoh. Cari 3 hal, peran yang baik, perusahaan yang baik, dalam industri yang baik. Baik di sini maksudnya gimana? Peran yang baik itu yang menantang, ngasih banyak kesempatan belajar hal baru. Perusahaan yang baik itu yang punya reputasi bagus, manajemennya kompeten, budayanya sehat. Industri yang baik itu yang lagi bertumbuh atau setidaknya stabil, jadi ada peluang ke depan. Lokasi geografis juga disebut ya. Meskipun sekarang mungkin lebih fleksibel karena remote work. Iya, dia juga sebut itu, walau mungkin relevansinya sedikit berubah sekarang. Nah, saran dia yang agak unik lagi, coba pertimbangkan mulai karir di perusahaan yang lebih mapan dulu. Kenapa gitu? Bukannya startup lebih seru? Seru sih, mungkin iya. Tapi di perusahaan mapan biasanya Anda bisa belajar best practices, disiplin kerja, proses yang udah terstruktur. Ini penting buat fondasi. Startup kadang-kadang agak koboi, kebiasaannya belum tentu bagus buat jangka panjang kalau itu jadi pengalaman pertama Anda. Menarik juga perspektifnya. Jadi intinya, pilihan awal karir itu harus strategis buat bangun basis yang kuat, bukan cuma ngejar duit atau titel paling keren saat itu. Persis, Anda itu nahkoda kapal karir Anda sendiri. Arahin ke tujuan jangka panjang, jangan cuma ikut arus atau tergoda ombak sesaat. Oke. Nah, nasihat populer kan sering bilang ikuti passionmu. Tapi Slutman punya pandangan yang beda, bahkan cenderung keras nih. Rangkul perjuangan. Embrace the struggle. Kok malah disuruh nyari susah sih? Iya, ini emang beda banget sama nasihat-nasihat motivasi pada umumnya ya. Tapi ini pandangan yang super realistis menurut saya. Kenapa justru kesulitan yang dianggap lebih ngebentuk karir? Karena ngejar passion doang itu nggak selalu praktis, dan belum tentu juga menghasilkan. Menurut Slutsman, justru perjuangan, rasa sakit pas ngadepin tantangan berat, bahkan kegagalan, itu adalah guru yang paling efektif. Pengalaman ngelewatin masa-masa sulit itulah yang ngebangun ketahanan mental, karakter yang kuat, dan kemampuan problem solving yang beneran teruji, bukan cuma teori. Dan itu yang bakal dihargai sama pemberi kerja di masa depan ya. Bukti kalau kita udah pernah berdarah-darah. Tepat, itu bukti bahwa Anda udah teruji di medan perang, bukan cuma di ruang kelas. Jadi sarannya jangan hindari tugas berat. Cari peran-peran di mana Anda benar-benar terlibat mecahin masalah inti bisnis. Semakin dekat Anda ke dapur pacu perusahaan, semakin cepat Anda belajar dan berkembang. Jangan jadi penonton aja ya. Betul. Terjun langsung, hadapi kesulitannya. Itu yang bikin Anda tumbuh pesat. Oke, poin penting lagi nih. Reputasi. Apa kata orang tentang kita itu punya kekuatan besar. Slotman nekenin banget, bangun rekam jejak biar kita nggak pernah takut sama yang namanya pemeriksaan referensi. Gimana caranya? Prinsipnya sebenarnya simple, tapi butuh konsistensi jangka panjang. Perlakukan setiap orang yang berinteraksi sama Anda di tempat kerja, atasan, rekan sejawat, bawahan, seolah-olah mereka itu calon pemberi referensi Anda di masa depan. Wah, bener juga ya. Kan kita nggak tahu siapa yang bakal dimintain pendapat nanti. Persis, karena emang bisa jadikan. Hasil kerja itu penting, tentu. Tapi bagaimana Anda mencapai hasil itu, gimana Anda berinteraksi, gimana Anda memperlakukan orang lain, itu seringkali yang lebih membekas di ingatan orang. Sikap baik, profesionalisme pas ada konflik, itu diingat ya. Banget. Kebaikan kecil aja bisa diingat bertahun-tahun. Sebaliknya, kalau Anda arogan, susah diajak kerjasama, nggak mau bantu, itu juga bakal diingat dan bisa jadi ganjalan besar nanti pas cek referensi. Jadi, cek referensi yang beneran mendalam itu bisa ngasih gambaran karakter yang lebih jujur daripada wawancara doang ya. Seringkali begitu. Makanya, bangun reputasi baik itu investasi jangka panjang yang nggak ternilai harganya. Lakukan setiap hari. Oke, terakhir nih. Gimana kalau karir kita terasa mandek atau stagnan? Apa sih penyebab umumnya?
Dan yang lebih penting, apa yang Slutman bilang sebagai pembunuh karier yang sesungguhnya? Soal stagnasi atau career doldrums istilahnya dia, itu seringkali bukan karena kitanya yang nggak mampu, tapi bisa jadi karena kita ada di kapal yang salah. Maksudnya, perusahaan atau industrinya yang nggak berkembang? Bisa jadi kalau perusahaannya nggak tumbuh, industrinya lesu, ya susah juga buat kita maju kan. Kalau ini terjadi, kita harus proaktif. Coba diskusikan sama manajer soal pengembangan karir, tunjukkan komitmen kalau memang masih mau di situ, atau ya cari peluang lain. Jadi jangan pasrah aja ya? Jangan. Nah, tapi pembunuh karir yang sebenarnya, kata Slutman, itu jarang banget soal kurangnya bakat atau pengalaman. Hampir selalu penyebab utamanya itu soal sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku. Contohnya apa? Yaitu tadi, nggak bisa kerja sama dalam tim, nggak punya rasa tanggung jawab, senangnya nyalain orang lain, arogan, nggak jujur, nggak punya integritas. Ini semua kan pilihan perilaku, bukan soal skill. Wah, ini fatal banget ya berarti. Atau orang yang kelihatannya sibuk, kelihatannya kerja, tapi cuma fokus di penampilan tanpa ngasih kontribusi nyata, itu pada akhirnya bakal ketahuan dan tersingkir. Apalagi pas perusahaan lagi efisiensi, penumpang kayak gini pasti dilepas duluan. Sikap itu fondasi yang nggak bisa ditawar. Luar biasa. Banyak banget ya insight dari satu bab ini aja. Mulai dari ngelihat karir sebagai produk, Iya, terus nimbang-nimbang pendidikan, pengalaman, sama bakat. peran pentingnya kepribadian dan komunikasi, Perlunya punya visi jangka panjang, nggak cuma mikirin hari ini. berani menghadapi kesulitan, jaga reputasi baik, Dan yang paling penting, hindari sikap negatif yang bisa jadi pembunuh karir itu tadi. benar-benar komprehensif ya panduannya. Iya, dan kalau ditarik benang merahnya, semua ini balik lagi ke filosofi intinya Slotman. Kepemimpinan yang hebat itu ngasilin hasil yang hebat, termasuk kepemimpinan atas diri sendiri dalam mengelola karir. Jadi bukan soal niru gaya orang lain ya? Bukan, tapi soal gimana kita terus-menerus ngasah versi terbaik dari diri kita sendiri. Lewat pengalaman, pembelajaran, dan ya itu tadi, bahkan lewat perjuangan. Menemukan jalur unik kita sendiri, itu kunci kekuatan dan kemajuan yang berkelanjutan. Mantep banget. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini ada pertanyaan buat Anda para pendengar renungkan. Silakan. Setelah dengerin semua tadi, dari semua aspek produk karir yang kita bahas, mulai dari gimana Anda memposisikan diri, cerita pengalaman Anda, cara nonjolin bakat, kepribadian yang Anda tampilkan, sampai cara berkomunikasi, aspek mana nih yang paling Anda rasa perlu dipoles atau dikembangin saat ini? Pertanyaan reflektif yang bagus. Dan mungkin lebih penting lagi, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil dalam seminggu ke depan buat mulai menerapkan satu aja wawasan dari Frank Slutman yang kita bahas hari ini. Mulai dari yang kecil aja dulu ya. Betul, satu langkah kecil aja. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi pembahasan mendalam kita. Terima kasih juga. Sampai jumpa di sesi berikutnya.